Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai saham dan penilaian saham. Perkenalkan, nama saya Melani Cindy Fatika dan teman saya Nabila Salma Putri dan Sigma Rizky Tata. Yang pertama, saham menurut para ahli. Menurut Husnan, menyebutkan bahwa sekuritas saham merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemodal atau yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Kemudian yang kedua, menurut Tandai Lilin menyatakan bahwa saham sebagai surat yang menyatakan bukti kepemilikan perusahaan. Saham juga dapat diartikan sebagai tanda bukti penyertaan modal yang dikeluarkan oleh badan usaha dalam bentuk surat berharga. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis saham. Ada dua jenis saham yang biasanya diperdagangkan di pasar modal, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preferen atau preference stock. Adapun pengertian saham biasa dan saham preferen menurut Panji Anuraga dan Piji Prakari sebagai berikut. Yang pertama yaitu saham biasa adalah saham yang tidak memperoleh hak istimewa. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memperoleh dividen sepanjang perseroan memperoleh keuntungan. Pemilik saham mempunyai hak suara RUPS atau rapat umum pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya atau one share one vote. Pada likuidasi perseroan, pemilik saham memiliki hak memperoleh sebagian dari kekayaan setelah semua kewajiban dilunasi. Kemudian yang kedua, saham preferen merupakan saham yang diterbitkan atas hak untuk mendapatkan dividen dan bagian kekayaan pada saat perusahaan dilikuidasi lebih dahulu dari saham biasa. Di samping itu, mempunyai preferensi untuk mengajukan usul percalonan direksi atau komisaris saham preferen. Saham preferen mempunyai ciri-ciri yang merupakan gabungan dari utang dan modal sendiri atau debt to equity. Ciri-ciri yang penting dari saham preferen diantaranya adalah hak utama atas dividen dan atas aktiva perusahaan menghasilkan tetap. Jangkau waktu yang tidak terbatas, tidak mempunyai hak suara dan sahamnya kumulatif. Selanjutnya yaitu saham biasa. Hak pemegang saham biasa dibagi menjadi 3. Yang pertama hak kontrol, yang kedua hak menerima pembagian keuntungan, dan yang ketiga hak preemptif. Yang pertama yaitu hak kontrol. Pemegang saham biasanya mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. Kemudian yang kedua hak menerima pembagian keuntungan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasanya berhak mendapat bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba yang ditahan ini merupakan sumber dana intern perusahaan. Laba yang tidak ditahan dibagikan dalam bentuk dividen. Tidak semua perusahaan membayar dividen. Kemudian yang terakhir yaitu hak preemptif, merupakan hak untuk mendapatkan presentasi pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Hak preemptif memberi prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru, sehingga presentase pemilikannya tidak berubah. Hak ini memiliki dua tujuan, yaitu untuk melindungi dan pemegang saham
bertujuan untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama dan untuk melindungi pemegang saham lama dari nilai yang merosot. Selanjutnya yaitu definisi saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu imbalan yang bisa diterima investor saham. Yang pertama, hak kepemilikan, yang kedua dividen, dan yang ketiga capital gain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis saham. Di sini ada 5 jenis saham. Yang pertama yaitu income stock, yang kedua blue chip stock, yang ketiga growth stock, yang keempat cyclical stock, yang kelima defensive stock. Yang pertama yaitu income stock. Adalah jenis saham dengan pembayaran dividen lebih tinggi dibandingkan rata-rata dividen yang dibayarkan tahun sebelumnya. Nilai dividen yang diberikan bisa tinggi karena kemampuan perusahaan atau emiten dalam menghasilkan laba lebih tinggi dibandingkan periode sebelum secara teratur. Kemudian yang kedua yaitu blue chip stock. Adalah jenis saham biasa dengan kapitalisasi pasar lebih dari 10 triliun. Umumnya saham blue chip menjadi penggerak dalam indeks industri sejenis, bahkan indeks keseluruhan. Emiten yang sahamnya tergolong sebagai blue chip biasanya punya pendapatan yang stabil dan selalu dalam membagi-bagikan dividen. Kemudian yang ketiga growth stock. Growth stock adalah jenis saham dengan pertumbuhan pendapatan yang tinggi dalam lingkungan sektor atau industri sejenis. Kemudian yang keempat, cyclical stock adalah jenis saham yang nggak terlalu terdampak keadaan ekonomi makro ataupun bisnis secara umum. Ketika kondisi ekonomi makro sedang nggak baik, harga saham ini masih tetap tinggi, apalagi kalau emiten masih mampu membagi-bagikan dividen yang besar. Kemudian yang terakhir, defensive stock adalah saham-saham yang secara umum bertumbuh pendapatannya pada rata-rata atau di bawah rata-rata, tetapi tidak sangat sensitif atau sangat sedikit dipengaruhi oleh kondisi bisnis. Kemudian selanjutnya itu nilai saham. Di sini ada 3 nilai saham. Yang pertama nilai buku, yang kedua nilai intrinsik, dan yang ketiga nilai pasar. Nilai buku adalah nilai saham berdasarkan nilai dalam pembukuan perusahaan atau emiten. Yang kedua yaitu nilai intrinsik atau sering disebut dengan nilai teoritis, adalah nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi. Yang ketiga nilai pasar adalah nilai saham di pasar ditunjukkan oleh harga pasar yang berlaku untuk saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu pendekatan penilaian saham. Pendekatan yang paling banyak digunakan untuk menilai harga suatu saham adalah pendekatan tradisional. Untuk menganalisis saham dengan pendekatan tradisional ini digunakan 2 analisis, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Yang pertama yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal mendasarkan diri pada pola-pola pergerakan harga saham dari waktu ke waktu. Menurut Tandelilin, analisis teknikal adalah suatu teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga dan volume. Dalam Sunariah disebutkan bahwa sasaran yang ingin dicapai pada pendekatan ini adalah ketepatan waktu dalam memprediksi pergerakan harga atau price movement jangka pendek suatu saham maupun suatu indikator pasar. Kedua yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang dan menerapkan hubungan variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. Menurut Sunariah, menyatakan bahwa analisis ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa tiap saham memiliki nilai intrinsik. Nilai intrinsik inilah yang diestimasi oleh para pemodal atau analis. Hasil estimasi nilai intrinsik kemudian dibandingkan dengan harga pasar
yang sekarang atau current market price. Terdapat dua pendekatan fundamental yang umumnya digunakan dalam melakukan penilaian saham, yaitu pendekatan nilai sekarang dan pendekatan laba atau price earning ratio atau PER. Selanjutnya yaitu pendekatan nilai sekarang. Dalam pendekatan nilai sekarang, nilai suatu saham diestimasikan dengan cara mengkapitalisasi pendapatan. Oleh sebab itu, disebut capitalization income method. Nilai sekarang suatu saham adalah sama dengan nilai sekarang dari arus kas di masa mendatang yang investor harapkan diterima dari investasi saham tersebut. Menurut Tandelilin, nilai suatu saham tergantung dari aliran kas yang diharapkan investor di masa mendatang. Dan yang kedua yaitu pendekatan price earning ratio atau PER, pendekatan yang paling populer untuk mengestimasi nilai intrinsik saham adalah dengan menggunakan pendekatan price earning ratio atau PER. Dalam Tandelilin, pendekatan PER atau disebut juga pendekatan multiplier, investor akan menghitung berapa kali nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Berikutnya yaitu rumus untuk menghitung PER, yaitu PER sama dengan harga saham dibagi dengan earning per lembar saham. Di samping itu, PER juga merupakan ukuran harga relatif dari sebuah saham perusahaan. Rumus untuk menghitung PER adalah sebagai berikut. PER sama dengan D1 per E1 dibagi K dikurangi G, di mana D1 per E1 yaitu rasio pembayaran dividen atau dividend payout ratio, K tingkat return yang diisyaratkan, dan G yaitu tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan. Apabila hasil PER telah diketahui, maka estimasi nilai intrinsik saham dalam analisis perusahaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan dua komponen informasi penting dalam analisis perusahaan, yaitu EPS dan PER. Dengan kata lain, nilai intrinsik suatu saham merupakan fungsi dari EPS yang diharapkan dan besarnya PER saham bersangkutan. Secara matematis, kita dapat mengestimasi nilai intrinsik saham perusahaan sebagai berikut. Nilai intrinsik sama dengan estimasi EPS dikali PER atau E1 dikali PER. Nilai intrinsik saham perusahaan tersebut kemudian dibandingkan dengan harga pasar saham saat ini. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan membeli dan menjual saham. Pengambilan keputusan investasi secara umum yaitu keputusan membeli atau menjual saham ditentukan oleh perbandingan antara nilai intrinsik dengan harga pasarnya dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika harga pasar saham lebih kecil dari nilai intrinsiknya, maka saham tersebut sebaiknya dibeli dan ditahan sementara dengan tujuan untuk memperoleh capital gain jika kemudian hari harganya kembali naik. Yang kedua, jika harga pasar saham sama dengan nilai intrinsiknya, maka jangan melakukan transaksi karena saham tersebut dalam keadaan keseimbangan, sehingga tidak ada keuntungan yang diperoleh dari transaksi pembelian atau penjualan saham tersebut. Yang ketiga, jika harga pasar saham lebih besar dari nilai intrinsiknya, maka saham tersebut sebaiknya dijual untuk menghindari kerugian, karena tentu harganya kemudian akan turun dengan nilainya. Selanjutnya ada alur pengambilan keputusan pembelian saham. Merujuk pada keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor KEP 13-PM-1997 tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik. Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP 13-PM-1997 menjelaskan bahwa setiap pemindahan hak atas saham wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam angka 11 lampiran keputusan Ketua Bapepam nomor KEP 13-PM-1997 yang menyatakan 1. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak.
termasuk oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh direksi. Yang kedua, bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Yang ketiga, pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan kolektif dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bank kustodian, dan perusahaan efek. Adapun perolehan saham bagi PT terbuka yang diperdagangkan di pasar modal dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membeli saham pada saat penawaran umum atau pasar perdana. Jika ingin membeli saham pada saat pasar perdana ini, biasanya investor dapat mengisi formulir pemesanan pembelian saham atau FPPS yang terdapat pada prospektus ringkas atau yang terdapat pada agen-agen penjual yang dituju dan mengirimkan kembali formulir tersebut disertai dengan pengiriman dana ke alamat yang tertera pada formulir. Yang kedua, membeli saham yang telah beredar atau pasar sekunder. Transaksi jual beli saham yang telah beredar dilakukan melalui perdagangan di bursa efek, yang mana saudara dapat membelinya melalui anggota bursa. Kenapa saudara tidak dapat melakukan pembelian secara langsung dengan perusahaan yang dituju? Karena setiap perusahaan yang telah melakukan penjualan sahamnya di bursa efek wajib menunjuk perusahaan efek sebagai perantara perdagangan efek atau pialang yang termasuk dalam daftar perusahaan efek yang mendapat izin dari Bapepam LK dan telah menjadi anggota bursa. Pialang inilah yang nantinya akan melakukan pesanan untuk kepentingan investor. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perkembangan saham. Analisis perkembangan saham dihitung dengan menggunakan 6 rasio. Yang pertama yaitu rasio earning per share. Pengertian dari earning per share yaitu rasio yang mengukur berapa besar laba bersih yang dihasilkan setiap perusahaan untuk tiap lembar saham yang beredar dan salah satu indikator dari keberhasilan suatu perusahaan tersebut. Untuk mengetahui dari earning per share ini kita harus menghitungnya menggunakan rumus yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Berikut contoh data yang saya ambil dari laporan keuangan BRI Syariah tahun 2018. Laba bersih dari tahun 2018 yaitu menunjukkan sejumlah 106 miliar 106 miliar 600 juta ribu rupiah. Kita bagi dengan jumlah saham yang beredar yaitu 9 miliar 716 juta 113.498 ribu rupiah menghasilkan 10,9714650,845. Lanjut, rasio yang kedua yaitu price earning ratio. Merupakan perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan, di mana harga saham sebuah emiten dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh emiten tersebut dalam 1 tahunnya. Untuk perhitungannya yaitu harga saham kita bagi dengan yang hasil di atas tadi yaitu IPS. Untuk menghitungnya berikut ada datanya. Yang pertama di tahun 2018 harga saham menunjukkan 525. Kita bagi IPS yang di atas yaitu 10,9714650,845. Hasilnya yaitu 47,85140324998. Lanjut di tahun 2019. Di tahun 2019 harga sahamnya sejumlah 330. Kita bagi IPS yang ada di tahun 2019 yaitu 7,627123748812 menghasilkan 43,2666377,127. Dari harga saham 2 tahun ini menunjukkan bahwa harga saham di tahun 2019 lebih murah
dan menyebabkan banyak investor yang meminatinya. Untuk price book value merupakan rasio yang digunakan mengukur kinerja harga saham terhadap nilai bukunya. Untuk rumusnya sendiri adalah harga per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Untuk mencari nilai buku per lembar, kita membutuhkan rumus, yaitu total ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Di situ ada contoh dari laporan keuangan BRI tahun 2018 dan 2019. Untuk perhitungannya, nilai buku per lembar yaitu total ekuitas dibagi jumlah saham beredar menunjukkan total ekuitas dari tahun 2018 yaitu 5 triliun 26 miliar 640 juta ribu rupiah dibagi 9 miliar 716 juta 113.498 rupiah menghasilkan 517,350893548. Untuk price book value-nya, harga per lembar sahamnya yaitu 525, kita bagi dari nilai atasnya tadi, nilai buku per lembar saham menghasilkan 1,01478514205. Lanjut, untuk di tahun 2019-nya total ekuitasnya yaitu 5 triliun 88 miliar 36 juta ribu rupiah. Lalu dibagi dengan 9 miliar 716 juta 113.498 rupiah menghasilkan 523,699881074. Lalu untuk price book value dari 2019 yaitu harga per lembar sahamnya yaitu 330, kita bagi dari hasil di atasnya menghasilkan 0,631679991. Di situ menunjukkan dari tahun 2018 dan 2019 menunjukkan harga lebih murah ke 2019 dan menunjukkan banyak investor yang minat karena murah itu tadi. Lanjut, untuk rasio berikutnya yaitu ROE, yaitu Return of Equity, merupakan rasio probabilitas yang mengukur suatu kemampuan pada sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham dari perusahaan tersebut. Untuk return of equity di tahun 2018, rumusnya yaitu laba bersih dibagi ekuitas. Laba bersih menunjukkan harga 106 triliun 600 juta ribu rupiah. Kita bagi 5 juta 26.640 rupiah menghasilkan 21.207,00905558. Lanjut di return on equity tahun 2019, laba bersih menunjukkan 74 miliar 106 juta ribu rupiah dibagi dengan 5.088.036 rupiah menghasilkan 14.564,7554381. Untuk lanjut di rasio berikutnya yaitu debt to equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur total hutang dari perusahaan tersebut. Untuk menghitungnya kita menggunakan rumus yaitu total hutang atau total liabilitas kita bagi dengan ekuitas. Berikut dari datanya tahun 2018 dan 2019. Oke, kita mulai hitung. Untuk di tahun 2018 total hutang berjumlah 10.849.009 rupiah. Kita bagi 5.026.640 menghasilkan
yaitu hasilnya 2,158302365. Untuk DER tahun 2019, untuk total hutangnya berjumlah Rp11.880.036. Kita bagi Rp5.088.036, menghasilkan 2,33489621536. Lanjut yang terakhir yaitu rasio dividend yield, merupakan rasio per lembar saham dibagi dengan harga saham. Rasio ini itu menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham perusahaan tersebut. Untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus yaitu dividen per lembar sahamnya kita bagi harga sahamnya. Di sini kita hanya bisa menghitung kita hanya bisa menghitung dividen di tahun 2019 karena di tahun 2018 BRI Syariah tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham bank di tahun 2018. Jadi kita di sini hanya bisa menghitung di tahun 2019-nya saja. Di situ dijelaskan dividen per lembar sahamnya yaitu 1,097144891134. Kita bagi harga sahamnya yaitu 330 seperti yang di atas tadi ya. Untuk harga saham di tahun 2019 yaitu 330, menghasilkan 0,003324668149. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari analisis perkembangan saham. Jika ada salahnya saya mohon maaf, apalagi dalam menjelaskannya karena juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.